Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manusia Bayangan Adventure, sebuah channel yang mengulas tentang petualangan alam, mitos, legenda, sejarah, dan religi. Pada video kali ini kita akan mengulas tentang sebuah tempat atau sebuah punden yang dipercaya masyarakat sebagai petilasan Empu Sedah, prasasti, dan sebuah sumur yang dinamai oleh masyarakat sebagai Sumur Sumpah. Lalu siapakah sebenarnya Empu Sedah, dan ada hubungan apa dengan prasasti yang ditemukan tak jauh dari lokasi punden ini? Ikuti terus videonya, tonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum, untuk eksistensi channel ini. Punden Sentono adalah sebuah bangunan dari tumpukan bebatuan kuno yang menyerupai sebuah makam. Punden ini dipercaya oleh masyarakat sebagai petilasan Empu Sedah. Empu Sedah adalah seorang penyair sastra Jawa yang hidup di zaman Kerajaan Kadiri pada masa pemerintahan Raja Jayabaya di abad ke-11. Beliau merupakan salah satu penasehat Raja Jayabaya dan dikenal sebagai penulis Kakawin Baratayuda. Nama Empu Sedah pun sangat terkenal di kalangan para penyair dan pujangga di masa itu. Akan tetapi tugas penulisan Kakawin Baratayuda dalam bahasa Jawa kuno tersebut kemudian dilanjutkan dan diselesaikan oleh Empu Panuluh. Hal ini disebabkan oleh hukuman mati yang harus dijalani oleh Empu Sedah. Sebuah kisah tragis dari seorang empu sekaligus penasehat raja yang harus menerima hukuman mati akibat perselingkuhannya dengan permaisuri raja. Di tempat inilah dahulu Empu Sedah dan para sentana kerajaan Kadiri tinggal, sebelum akhirnya diangkat menjadi penasehat Raja Jayabaya. Itulah sebabnya mengapa dusun di mana tempat Punden Sentono ini berada dinamakan dengan nama Empu Sedah, yakni Dusun Sedah. Tepatnya masuk wilayah Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan punden ini lokasinya berada di areal lahan perhutani yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk perkebunan jagung. Kalau kita amati batu-batu yang ada di sekitar sini, gundukan baik gundukan batu ataupun tumpukan batu yang membentuk sebuah makam itu tadi ada bermacam-macam batu, mulai dari batu kapur, batu-batu andesit yang keras itu, kemudian juga ada serpihan-serpihan atau potongan-potongan batu bata merah tapi batu bata yang sangat klasik, bukan yang seperti saat ini. Dan ini ada sebuah batu yang potongan batu yang sepertinya ada lumpang kayaknya dulu nih atau lesung gitu ya. Dan kita lihat ini ada batu yang disusun menyerupai sebuah tempat duduk atau kursi, dan ini di atasnya juga ada batu umpak
Batu umpa itu adalah batu yang digunakan sebagai penopang, sebagai pondasi sebuah bangunan ya. Kalau kita lihat bentuk batu bata yang terbuat dari kapur ini ya, yang tumpukan menyerupai makam itu, bentuk batunya mirip-mirip dengan yang ditemukan di di Candi Pataan, dan di area makam yang diduga sebagai makam Arya Kamandanu itu ya, yang di Candi Pataan. Batu-batunya mirip, struktur batu batanya sebagai penyusun bangunannya ini mirip sekali. Dan di setiap tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat ini sudah menjadi ciri khas ya, seperti ini ya. Selalu ditemukan tempat-tempat atau ini bekas-bekas ritual ya. Ada ini bekas-bekas dupa, dan di atasnya kita lihat nanti ya, di atas yang diduga makam ini nanti juga ada taburan bunga-bunga. Padahal sebenarnya menurut warga sekitar yang tadi sempat kita temui dan kita sempat ngobrol sama mereka, menyatakan ini bukanlah sebuah makam, tapi hanya sebuah petilasan. Tapi atas dasar adat, tradisi dan budaya warisan leluhur itu tadi ya, jadi orang-orang tetap memperlakukan ini layaknya sebuah makam. Dan nggak sedikit juga ada orang-orang dari luar daerah, bahkan ada yang datang dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat juga ya, untuk melakukan ritual atau berziarah ke sini dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu yang sebenarnya sangat lucu ya. Bagi kami sangat lucu, karena mayoritas yang datang ke sini itu adalah teman-teman atau orang-orang yang beragama Islam, sementara tempat ini adalah petilasan dari orang-orang zaman dahulu yang beragama selain Islam. Sekali lagi kami katakan itu hanya sebatas pandangan kami pribadi ya. Dan bagi teman-teman yang mempercayai hal tersebut atau sebagai pelaku ritual-ritual tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggak ada maksud kami untuk mendiskreditkan apa yang teman-teman lakukan. Cukup bagi kami apa yang kami yakini, dan cukup bagi teman-teman apa yang teman-teman yakini. Sesuai salah satu ayat dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami. Di lokasi dan sekitar areal Punden Sentono ini, saat ini masih bisa ditemukan pecahan-pecahan tembikar yang terbuat dari tanah maupun pecahan-pecahan keramik Tiongkok kuno. Bahkan ada beberapa orang yang menemukan benda-benda kuno lainnya yang laku hingga jutaan rupiah, dan juga kepingan uang logam bertuliskan aksara Tiongkok yang masih utuh berada dalam kantong.
Hal ini semakin memperkuat bukti bahwa di lokasi ini pernah dijadikan sebagai pemukiman para sentana kerajaan yang termasuk dalam kategori golongan menengah ke atas. Selain keramik dan koin Cina dari masa dinasti Song yakni abad ke-11 sampai 12 Masehi, dinasti Yuan hingga dinasti Ming abad ke-15 sampai 16 Masehi, ditemukan pula terak besi yang menandakan bahwa ada aktivitas penempaan besi untuk pembuatan senjata. Sekarang kita menuju ke sebuah sumur kuno yang jaraknya sekitar 100 sampai 200 meter ya dari lokasi Punden Sentono ini, yang mana sumur ini dipercaya oleh masyarakat sebagai sumur keramat juga, yang dulunya juga dipakai atau digunakan oleh masyarakat untuk sumpah ya, semacam sumpah pocong yang kalau seringkali kita dengar. Jadi jika dalam masyarakat ada sebuah sengketa atau sebuah masalah yang mengharuskan seseorang untuk bersumpah, kemudian mereka akan bersumpah menggunakan air sumur tersebut. Bagi siapa yang berbohong atau tidak benar dengan meminum air sumur tersebut, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan sampai terjadi kematian. Ini kita masih berusaha untuk ini ya, ke lokasi sumurnya, karena lokasinya ini agak ke bawah dan semak-semaknya tinggi banget, jadi agak susah. Dan di sekeliling sumur ini ditanami banyak sekali pohon pisang. Nah, itu sumurnya udah mulai kelihatan ya. Kita coba untuk datang ke situ ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Teman-teman, seperti inilah penampakan dan kondisi sumur yang disebut oleh masyarakat sebagai sumur sumpah ya. Jadi ini kelihatan bukan sumur ya, tapi semacam kubangan air, apa ya istilahnya, kolam lah gitu, kolam kecil yang nggak terlalu dalam, karena kelihatan tanahnya dari atas ini, dasarnya kelihatan, bukan seperti sumur yang dalam bayangan kami ya, yang dalam bayangan kami sumur semacam sumur-sumur yang secara umum itu. Tak jauh dari lokasi Punden Sentono dan sumur sumpah, terdapat sebuah situs yang dinamakan Prasasti Sedah. Prasasti ini berjarak sekitar 200 meter dari lokasi Punden Sentono. Namun hingga kini, belum diketahui secara pasti hubungan antara Punden Sentono dengan Prasasti Sedah. Karena aksara pada prasasti sudah aus dan tak bisa terbaca lagi. Jika dilihat dari bentuknya, prasasti ini berciri khas mirip prasasti milik Raja Airlangga seperti yang ditemukan di daerah lainnya di Lamongan. Namun sayangnya, tak bisa dikenali lagi tulisannya. Sehingga tidak bisa dipastikan prasasti Sedah ini adalah peninggalan Raja Airlangga atau berhubungan dengan Empu Sedah yang erat kaitannya dengan kerajaan Kadiri atau Panjalu.